Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bilang, Bang, gimana sih caranya agar tim kita bisa cetak banyak gol? Nah, katanya gitu guys. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui agar tim kita bisa mencetak banyak gol. Dan sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya mau nyeritain terlebih dahulu perjalanan tim saya di musim ini guys. Ya, musim ini saya mengganti nama tim saya dari yang sebelumnya SP Werder Bremen, saya ganti menjadi Monster FC atau Bulan Bintang FC. Ya, saat ini tim saya ada di peringkat 2 klasemen dengan raihan 18 poin. Kita punya poin yang sama dengan peringkat 1 yaitu FC Steams, dan juga peringkat 3 yaitu tim asal Ukraina yang juga berhasil mengoleksi 18 poin. Nah, di sini kita sebenarnya punya lini pertahanan yang cukup bagus, dimana untuk sementara dalam 6 pertandingan kita baru kebobolan 2 gol. Dan di sini pemain-pemain saya juga masuk ke dalam daftar top skor. Tapi karena memang kita nempatin cukup banyak menyerang musim ini, jadi sangat sulit untuk bisa mengejar top skor ya guys ya. Dan di kompetisi cup saat ini tim saya berhasil lolos ke babak 16 besar, dan kita berhasil mengalahkan klub 35-13 dengan skor telak 6-0 di leg pertama. Ya, melaju ke babak final memang masih cukup jauh, dan di sini pemain-pemain saya juga masuk ke dalam daftar pemain top. Dan untuk top skornya sendiri yaitu si Romano Smith dengan torehan 13 gol, dan si Senjalinen dia sudah mengemas 12 gol. Jadi ini efek kalau kita nempatin terlalu banyak menyerang. Sementara di kompetisi Liga Elite kita juga bermain sangat baik, dan untuk sementara tim saya masih belum terkalahkan sama sekali. Dan di sini tim saya menjadi salah satu tim paling produktif dengan torehan 26 gol, dan di sini kita juga baru kebobolan 1 gol. Kita punya poin yang sama dengan peringkat 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ya beruntung karena kita menjadi salah satu tim yang paling produktif, jadi untuk sementara kita masih duduk di puncak klasemen. Dan untuk bisa lolos ke babak 16 besar perjalanannya masih cukup jauh, dimana masih ada 4 pertandingan lagi di kompetisi Liga Elite. Nah, di sini tim saya juga bersaing di daftar top skor. Kemudian salah satu pemain saya juga berhasil menjadi best player untuk sementara di pekan ini guys. Oke, jadi kalau di total musim ini tim saya berhasil mengemas total 114 gol dan baru kebobolan 4 gol dengan raihan 15 kemenangan beruntun sejauh ini ya guys ya. Dan dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat serta peningkatan atribut atau skill pemain yang sesuai, tim saya sudah mengoleksi banyak gelar juara. Total kita berhasil mengoleksi 30 gelar juara liga, 26 trofi Liga Elite, 20 trofi Cup, dan 26 trofi Super Cup. Oke, jadi itu dia perjalanan tim saya musim ini guys. Dan saya harap musim ini kita bisa kembali mempertahankan gelar juara. Karena di musim sebelumnya kita hanya bisa meraih triple winner. Musim ini semoga kita berhasil meraih quadruple lagi. Dan saya harap bukan hanya tim saya saja yang berhasil meraih kesuksesan, tapi semoga tim yang teman-teman kelola, khususnya buat teman-teman yang nonton video ini, saya harap tim kalian bisa sukses meraih gelar juara, entah itu juara liga, cup, liga elite, ataupun liga emas. Semoga tim yang teman-teman kelola selalu sukses meraih gelar juara. Oke, dan agar tim kita bisa mencetak banyak gol, sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Jadi bukan hanya dari sekedar taktik, strategi, maupun formasi, tapi juga dari skill pemain andalan kita ya guys ya. Jadi agar pemain-pemain kita bisa mencetak banyak gol, kita harus menyesuaikan skillnya
dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Sebagai contoh di sini saya menempatkan Justin Jinmah, usianya 32 tahun, overnya sangat rendah di angka 68, tapi dia memiliki skill menyerang yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pemain yang punya kualitas sama, bahkan punya kualitas lebih tinggi yang kita beli dari lelang maupun pemandu bakat. Sekarang kita bisa bandingkan pemain bintang 5 yang ada di lelang. Nah, di sini ada si Edinson Ales, overnya 83. Kemudian statistiknya agak inkonsisten di liga. Kemudian untuk play seriesnya false 9, dan untuk skillnya kita perhatikan dia memang memiliki OVR yang lumayan tinggi di angka 83, tapi kalau dibandingkan dengan striker andalan saya yaitu si Justin Jinmah, di sini kita bisa lihat si Edison Elias dia punya OVR 83, sementara striker saya punya OVR 68. Untuk usia, si Edison Elias ini usianya 21 tahun, kemudian si Justin Jinmah 32. Nah, di sini kita bisa perhatikan dari skill bertahan kedua pemain. Nah, si Justin Jinmah adalah pemain yang saya didik sendiri, saya latih secara individu atau bahasa gaulnya di Latmil waktu usianya masih sangat muda. Di sini kita bisa perhatikan untuk penempatan posisi dan juga sundulan kedua pemain, di mana si Edison ini dia punya atribut penempatan posisi di angka 92, sementara si Justin Jinmah 154. Jadi di sini bukan hanya dari sekedar jenjang pemainnya aja yang tinggi, tapi juga ini berpengaruh juga dari skill pemain keseluruhan yang udah kita latih ya guys ya. Nah, agar tim kita bisa nyetak banyak gol, di sini saya melatih skill striker saya, terutama untuk skill menyerang. Dan pastiin kalian udah ningkatin atribut penyelesaian dan juga tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Ini yang paling penting, dua atribut dulu. Kalau yang lainnya rendah pun sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Tapi ada baiknya kalau misalkan atribut penyelesaian dan tembakan didukung oleh kekuatan maupun penempatan posisi. Ya guys ya, karena ketika striker memiliki kekuatan yang bagus, mereka akan sering menang duel ketika berhadapan langsung dengan bek lawan. Terutama dengan bek tengah maupun dengan gelandang bertahan. Karena mereka juga cenderung memiliki atribut kekuatan maupun penempatan posisi yang bagus. Nah, dengan skillnya yang sangat tinggi seperti ini, si Justin Jinmah ini yang harusnya akan pensiun musim ini tapi nggak jadi karena dia dapat perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Jadi dia akan bertahan selama 2 musiman lagi, musim ini dan juga musim depan guys. Untuk statistiknya, meskipun dari segi OVR sangat rendah, tapi saat ini dia sudah mengemas lumayan banyak gol untuk pemain yang sebenarnya sudah memiliki usia yang cukup tua dan OVR-nya juga rendah pula. Ya, musim ini dia sudah mengemas 3 gol di liga dari 1 pertandingan. Kemudian di Liga Elite dia juga baru diturunkan sekali dan langsung nyetak 1 gol, dan di kompetisi cup dia udah main 3 kali dan berhasil mencetak 7 gol serta memberikan 1 assist, dan performanya juga bagus banget, 98, 9, 9, 9. Nah, sekarang buat teman-teman yang mungkin lagi ngeluh kenapa strikernya susah banget cetak gol dan timnya nggak produktif, kalian bisa coba cek skill menyerang pemain-pemain kalian, terutama untuk striker. Kalau misalkan atribut finishing dan juga shootingnya itu lebih rendah dari kualitas keseluruhan, ada kemungkinan memang sering terjadi si striker tersebut susah nyetak gol. Apalagi kalau lawan yang dihadapi cukup kuat dan mereka punya kiper yang bagus, biasanya kita bakal sulit untuk bisa menjebol gawang lawan. Tapi beda cerita kalau kalian sudah memiliki pemain-pemain yang sebelumnya udah kalian latih secara individu, biasanya pemain tersebut bisa membantu tim kalian meraih kemenangan demi kemenangan. Jadi pemain yang udah kita latih biasanya selalu bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana cara melatihnya, saya sering banget membahas gimana cara melatih pemain secara individu. Dan buat teman-teman yang ingin nonton dan ingin tahu caranya, kalian bisa cek video saya yang ini guys, karena penting banget. Dan setelah nonton jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara like dan juga komentar. Kalau bisa share ke teman-teman kalian yang juga mungkin punya masalah sama dengan kalian guys.
Oke, musim ini saya memang masih konsisten, kadang nempatin 2 striker, kadang nempatin 1 striker. Tapi di sini saya kasih contoh aja ya guys ya, dimana pemain-pemain yang udah saya bentuk skill dan juga atributnya itu selalu memberikan kontribusi yang apik untuk tim kita guys. Nah, selain dari si Justin Jinma itu yang OVR bintang 2, kita juga punya striker dengan OVR bintang 5 yang udah kita tingkatin tiernya sampai ke tier Stealer guys. Ya, Justin Jinma di sini punya gaya main false nine. Statistiknya bagus banget dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di Liga dia sudah cetak 16 gol dari 6 pertandingan. Kemudian di Liga Elite dia sudah mencetak 11 gol dari 3 pertandingan, dan di Kompetisi Cup dia sudah mencetak 12 gol dari 5 pertandingan. Performanya juga bagus banget dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Nah, untuk skill menyerangnya sendiri sudah saya tingkatin ya. Di sini terutama untuk skill menyerang kita tingkatin finishingnya lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh shooting atau tembakan. Sementara untuk skill fisik serta mentalnya sendiri cukup rendah karena memang kita fokus ke atribut kunci. Alasan kenapa saya fokus ke atribut kunci ya jelas karena booster kondisi yang saya miliki itu terbatas. Jadi hal pertama yang saya lakukan tiap musim, terutama di awal musim di hari ketiga setelah kompetisi Liga dibuka, saya akan fokus meningkatkan kembali atribut kunci pemain-pemain andalan saya agar tetap bagus seperti di musim sebelumnya guys. Salah satunya si Linian ini ya guys ya. Dia adalah pemain yang bagus banget dan memang sudah saya siapkan untuk mengganti Shin Jinma yang usianya udah tua dan kualitasnya juga sudah turun pula guys. Dan di belakang kedua striker ini saya juga menempatkan satu pemain didikan saya sendiri. Dia juga punya gaya main false nine, tapi nggak apa-apa. Di sini kita nempatin 2 false nine yang ngebedain posisi terbaiknya. Kalau yang tadi kan posisi terbaiknya itu striker, sementara kalau si Smith ini posisi terbaiknya itu AMC. Dan di sini saya juga tidak menambah posisi baru ya guys ya. Jadi dia benar-benar AMC murni. Dia punya special ability penyerang bayangan dan statistiknya juga bagus banget. Dia adalah satu gelandang serang yang cukup produktif dengan berhasil mengemas 11 gol dan 2 assist di Liga. Kemudian dia juga berhasil mengemas 2 gol dan 2 assist di Liga Elite, dan dia berhasil mengemas 13 gol dan memberikan 6 assist di Kompetisi Cup. Performanya juga bagus banget dalam 13 pertandingan terakhir. Kemudian untuk skillnya sendiri di sini udah saya sesuaikan. Kalau yang tadi kan kedua striker, teman-teman bisa lihat yang paling tinggi itu penyelesaian dan tembakan. Nah, beda cerita lagi nih dengan AMC murni seperti ini guys. Jadi di sini saya fokus ningkatin passing, kemudian shooting ya. Dan intinya untuk skill menyerang ini jauh lebih tinggi daripada skill yang lain, entah itu bertahan maupun fisik. Tapi jangan lupa juga untuk AMC itu pastiin cukup kreatif. Meskipun nggak kreatif banget, tapi untuk kreativitas pastiin lebih tinggi dari kualitas keseluruhan agar hasilnya lebih efektif. Tapi kalau misalkan modal kalian terbatas, fokus saja ke 2 atribut. Misalkan untuk tadi striker yaitu penyelesaian dan tembakan, dan untuk AMC cukup kalian tingkatkan passing dan juga kreativitas. Karena kan kita udah punya penyerang produktif, jadi kita tinggal tempatin pemain yang bisa kasih supply bola yang baik untuk penyerang kalian, entah itu dengan bola-bola panjang maupun umpan-umpan terobosan atau umpan pendek atau tiki taka gitu guys, agar permainan tim kalian terutama di lini serang itu bisa jauh lebih efektif dan jauh lebih produktif ketimbang kalau kalian beli pemain bintang dari lelang ataupun dari pemandu bakat yang memang skillnya itu biasa aja. Nah, selain di lini serang ya, kita juga harus memiliki pemain-pemain yang punya skill dan juga atribut yang sesuai dengan posisi gagang khusus maupun gaya mainnya. Dan di sini saya menempatkan si Kanadila di posisi MC. Dia juga bisa bermain di posisi MC karena memang untuk gaya mainnya itu regista guys. Pemain ini juga sudah saya didik sendiri, saya sudah latih skill dan juga atributnya secara individu. Ya, sejauh ini dia memiliki performa yang bagus banget. Meskipun baru nyetak 3 gol, tapi setidaknya performanya itu stabil di angka 8 ke atas. Jadi dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi, dia belum sekalipun dapat performa 7 guys. Jadi ini adalah salah satu pemain yang punya pengaruh besar untuk tim saya.
Dan skillnya juga udah saya tingkatin, terutama untuk passing dan juga kreativitas. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kalau misalkan modal kita terbatas, kita nggak perlu tingkatin kualitas pemain kita sampai tinggi, cukup bentuk atribut kuncinya aja seperti ini guys. Cukup bentuk atribut kuncinya. Kalau misalkan kalian pengen hanya ningkatin satu atribut kunci aja, misalkan passing, ya udah tingkatin aja lebih tinggi dari atribut manapun gitu guys, agar si pemain punya kelebihan tersendiri. Jadi tiap posisi pemain mereka punya perannya masing-masing guys gitu. Nah, selain si Kanadila ini, saya juga nempatin dua pemain sayap atau dua winger. Yang pertama si Isaac Smith, dia adalah winger tradisional, dan kemudian ada si Cameron Furtas, dia adalah false winger. Tentu beda. Kalau winger tradisional dia cenderung menyisir ke sisi lapangan dan memberikan umpan-umpan crossing, sementara untuk false winger sendiri dia cenderung menusuk ke tengah dan memberikan umpan terobosan, atau kadang kalau punya kesempatan dia bakal mengeksekusi usaha mencetak gol. Sebenarnya hampir sama dengan winger tradisional, bedanya kalau winger tradisional dia seringkali cenderung memberikan umpan-umpan silang. Apalagi kalau misalkan kalian nempatin striker dengan gaya main target man, ini bakal cocok banget diduetkan dengan winger tradisional. Sementara kalau kalian nempatin poacher, itu akan lebih bagus jika kita nempatin false winger ataupun inside forward. Nah, untuk si Smith sendiri, ini namanya hampir sama dengan si Smith yang pertama, yang AMC ini guys. Jadi untuk si Isaac Smith ini, dia juga punya performa yang bagus banget ya sejauh ini. Sejauh ini dia punya performa yang bagus, meskipun OVR-nya udah turun. Sekarang OVR-nya bintang 4 atau setara dengan OVR 62 plus 18 peningkat tier. Jadi musim ini dia masih memberikan kontribusi apik untuk tim saya, dimana dia sudah berhasil mengemas 1 gol dan 7 assist di kompetisi liga dari 6 pertandingan. Dia juga berhasil nyetak 1 gol dan 3 assist dari 4 pertandingan di kompetisi liga elite, dan dia juga berhasil mengemas 3 gol dan 4 assist di kompetisi cup. Jadi ini dampak dari skill pemain-pemain kita yang udah kita asah secara individu. Terutama untuk winger tradisional, misalkan kalian nggak punya cukup banyak modal, pastiin kalian tingkatin satu aja atribut penting untuk pemain andalan kalian. Misalkan mau dribble, crossing, atau speed, terserah. Yang pasti salah satu dari ketiga atribut tersebut ada yang tinggi. Dan di sini saya fokus ke atribut dribbling. Dimana untuk atribut dribbling sendiri saat ini ada di angka 231 atau aslinya 201 plus 30 peningkat tier. Gitu guys. Ini juga udah saya sesuaikan dengan special ability, yaitu penggiring bola atau dribbler. Nah, di sisi sebelah kanan di sini saya nempatin Cameron Furtas. Seperti yang kita bahas tadi, dia adalah fast winger, berbeda dengan winger tradisional, dan statistiknya juga bagus banget dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, di mana dia sudah mengemas 5 gol dan memberikan 11 assist dari 6 pertandingan di kompetisi liga. Dia juga berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 5 assist dari 4 pertandingan di kompetisi liga elite. Kemudian di cup dia berhasil mengemas 3 gol dan memberikan 9 assist dari 5 pertandingan di musim ini guys, terutama di cup ya guys ya. Posisinya false winger, dan sejauh ini dia sudah memberikan kontribusi yang apik, dimana untuk skill menyerangnya sendiri sudah saya up cukup tinggi. Ya, pemain ini juga penggiring bola, jadi saya fokus ke atribut dribble, jadi agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Jadi salah satunya itu pasti ada satu atribut yang bakal saya up sampai tinggi ya guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, tujuannya untuk membentuk karakter pemain kita, terutama di tengah dan juga di lini depan. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jadi semoga pembahasannya bermanfaat. So, buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih belum paham gimana cara mainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, masih juga buat member CPN Top 11, makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.